kadang-kadang yang tidak mengerti gitu ya. Jadi karena terlalu cepat, jadi prinsipnya kalau webinar kan harus selesai. Waktunya sekian menit, sekian jam harus selesai. Sedangkan teman-teman ada yang belum paham, mau bertanya, tidak sempat karena waktunya sangat diburu-buru. Diburu-buru. Jadi itulah terbentuknya surfing. Jadi supaya kita bisa membentuk apa materinya sendiri, menanyakan materinya sendiri, kita pilih sendiri dan bertanya. Agar kita paham itu tujuan utamanya. Kedua tadi yang saya bilang karena kita untuk memperkecil anggaran, jadi kita bentuklah grup ini. Jadi itu Bapak Ibu tujuannya. Jadi kalau mungkin yang belum pernah mendengar ya itu tujuan surfing dibentuk. Saya kira itu aja sebagai pembukaan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Saya ucapkan selamat tahun baru pada kita semua. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Sama-sama Pak. nggak lihat Oke, muka. terima kasih dokter. Nah, untuk selanjutnya untuk kegiatan diskusi pada malam hari ini dengan topik PMKP pada klaster dewasa akan dimoderatori oleh Ibu Ninengah Sekarwati. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nah, kita berjumpa untuk pertama kali di tahun 2026 ini ya Bapak Ibu ya. Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang PMKP pada klaster dewasa. Nah, selamat malam juga Pak Dokter Cahyono ya. Beliaunya sudah hadir dari tadi. Mungkin sekarang kita akan membahas waktunya 1 jam ya Bu Agnes ya. Kita serahkan ke Dokter Cahyono. Oh gitu, oh iya, iya. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Dokter Cahyono untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Dokter. Halo, Pak Dokter Cahyono. Ya, Oke, oke, silakan dok. ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Selamat Selamat malam. malam, Pak Yono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih nih, sudah diundang dalam kegiatan forum ini ya. Sesuai dengan yang diundangan ya, kita akan fokus ke klaster 3 ya berarti ya. Betul ya Bu Agnes? Iya. Oke, oke. Bu Tiga. Nengah sekarang Iya, iya dok. betul ya? Oke. Betul, betul. Saya izin untuk share screen. Ya, disilakan dok. Sudah nampak ya layarnya? Sudah, Dok. Sudah. Ya, sudah dok, sudah nampak. Ya, ya. Oke, baik. Ya. Oke, kita akan diskusikan
tentang manajemen mutu dan akreditasi puskesmas dengan sistem klaster ILP. Tapi kita akan fokus nanti pada klaster 3, klaster dewasa dan lansia. Tadi pagi saya sudah kirim file ke Saya dok, Mas ya ya. tentang Nanti saya kirim di ada 3 file. ya. Nanti tolong bisa Bapak Ibu sekalian buka. Tapi ini saya akan menyampaikan garis besarnya dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut pada waktu tanya jawab. Jadi ini pengertian itu saya kira sudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Suatu tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Nah, terkait dengan RPMK yang menjadi turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP 28 tahun 2024, ini ke depan akan ditekankan juga pada pengalaman pasien, patient experience, dan juga luaran kesehatan. Ya, jadi outcome pelayanan, baik itu outcome klinis maupun outcome kesehatan. Kalau kita bicara tentang kesehatan masyarakat, itu juga nantinya rencananya akan diukur juga gitu. Ya. Jadi indikator nasional mutu ini juga sedang dalam proses revisi. Ya. Ini sebagai informasi ya perkembangan sekarang. Jadi beberapa isu yang terkait mutu, ini patient center care, kemudian value based care. Jadi bukan hanya pelayanan, tapi juga akan diukur manfaatnya, clinical outcome ataupun outcome kesehatan. Kemudian pasien atau masyarakat atau keluarga itu menjadi sentral dari pelayanan kita. Ya. Sehingga konsep pemberdayaan itu menjadi penting. Kemudian untuk ukuran-ukurannya, ke depan tidak hanya satisfaction, pandang pasien. PREM itu patient reported experience measure. Kemudian kalau PROM, patient reported outcome measure. Ya, jadi pengukuran outcome dari sudut pandang pasien dan pengukuran pengalaman pasien. Jadi pengalaman selama mendapatkan pelayanan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini sedikit tentang peraturan yang baru ya. Ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang turunannya adalah PP 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan serangkaian upaya dari Pasienkes dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan mengutamakan keselamatan pasien. Jadi kalau kita baca dari pasal 883 ini, itu menegaskan tentang pelayanan yang sesuai standar dan mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian di pasal 884 itu tujuan dari peningkatan mutu
untuk pemenuhan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberi kepuasan, mendorong terwujudnya budaya mutu, ini melalui tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik, dan meningkatkan pelindungan ya bagi sumber daya manusia kesehatan, pasienkes, dan masyarakat. Kemudian dijelaskan juga upaya peningkatan mutu itu ada upaya peningkatan mutu internal dan eksternal ya. Peningkatan mutu internal itu melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu, kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien, dan penerapan manajemen risiko. Kemudian untuk upaya peningkatan mutu eksternal melalui lisensi akreditasi, lisensi registrasi, dan akreditasi. Nah, kita perlu mempelajari ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Ini sudah menyebutkan betul bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas itu melalui pendekatan siklus hidup dengan penerapan integrasi layanan primer. Kemudian petunjuk teknisnya ada di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 tahun 2023 dan sudah dibuat pedoman-pedomannya ya, pedoman untuk klaster 1, 2, 3, 4 dan lintas klaster, bahkan juga pedoman untuk upaya pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, mudah-mudahan sudah punya buku-buku tersebut ya. Kalau belum ada nanti saya bisa share, saya kirimkan lewat Bu Agnes ya. Meskipun itu masih dalam proses revisi juga. Kemudian Kementerian Kesehatan juga akan menerbitkan buku saku ELB. Tapi ini juga belum selesai, sedang dalam proses finalisasi. Nah, ini pedoman kerjanya ya, seperti ini. Nanti bisa dilihat di file-file yang ada, dan mungkin teman-teman juga sudah download ya. Kemudian mengingatkan kembali terkait dengan mutu, ini pelaporan indikator nasional mutu. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Bahkan di Permenkes 19 tahun 2024 itu juga disebutkan ya di pasal 48 tentang peningkatan mutu secara internal maupun peningkatan mutu secara eksternal. Nah, jadi ini kalau kita melihat di peraturan perundangannya, seakan-akan hanya 3 kegiatan ya untuk peningkatan mutu internal, yaitu dengan indikator mutu, insiden keselamatan pasien, dan penerapan manajemen risiko. Tapi sebetulnya kalau kita pada kenyataan kan tidak hanya 3. Jadi 3 hal ini memang penekanan, tapi bukan berarti tidak ada upaya-upaya peningkatan mutu yang lain. Nah, kalau kita melihat pada standar akreditasi, upaya perbaikan mutu itu, ini sambil merefresh ya, pengukuran indikator mutu, kemudian mempertahankan mutu dengan PDCA atau PDSA, penerapan manajemen risiko, penerapan 6 sasaran
keselamatan pasien, kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien dan tindak lanjutnya, dan penerapan PPI. Ya. Nah, kalau kita melihat pada pedoman puskesmas yang baru, itu manajemen mutu menurut pedoman puskesmas itu meliputi manajemen risiko, indikator mutu, keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen fasilitas dan keselamatan, kemudian audit internal dan tinjauan manajemen, kemudian penerapan budaya mutu dan keselamatan, dan akreditasi. Ya. Ini kalau kita baca di pedomannya. Ya. Jadi kurang lebih dari standar akreditasi dan dari pedoman itu sejalan. Ya. Nah, mutu kalau kita membaca di pedoman puskesmas itu ada pada pedoman klaster 1, manajemen puskesmas. Nah, kemudian pada pasal 54, jadi penyelenggaraan pelayanan di puskesmas itu mengikuti siklus hidup, ya. Kemudian dilaksanakannya melalui klaster. Jadi ada 5 klaster, klaster manajemen, kemudian itu klaster 1 ya, kemudian klaster kesehatan ibu dan anak, ini klaster 2, kemudian klaster yang ketiga adalah klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, kemudian klaster 4, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, kemudian yang kelima adalah lintas klaster yang dipimpin oleh penanggung jawab klaster. Jadi dengan ILP ini sudah tidak ada lagi PJ-UKM dan PJ-UKP. Ya. Adanya penanggung jawab klaster. Yang adalah pejabat fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster. Nah, kalau kita baca dalam pedomannya, ada klaster 2 dan klaster 3, itu ada aspek UKM-nya dan ada aspek UKP. Nah, dalam melaksanakan tugas tersebut, penanggung jawab klaster mempunyai fungsi mulai dari perencanaan, pembagian tugas, koordinasi, penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi, laporan, kemudian penyampaian laporan kepada kepala puskesmas secara. Nah, kita lihat kalau di klaster 1 itu terlihat di sini manajemen mutu itu ada pada klaster 1. Ya. Itu ada pada bab 5. Ini kalau kita membaca di Permenkes 19, klaster 1 tidak hanya sampai 8 tapi sampai 9 ya. Yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Nah, ini struktur organisasinya. Jadi tiap-tiap klaster ini ada penanggung jawab. Ya. Kemudian ya, jadi tiap-tiap klaster ini ada penanggung jawabnya. Kemudian di bawahnya itu pelaksana. Ini memang sekarang masih dalam pembahasan ya, apakah ini nanti ada koordinator-koordinator atau langsung disebut dengan pelaksana.
Promosi kesehatan ini masuknya sebenarnya di klaster 1. Kita baca di Permenkes 19. Manajemen mutu ada di bawah tanggung jawab klaster 1. Nah, penerapan manajemen mutu itu harus dilakukan di semua klaster. Nah, kita akan fokus bagaimana peningkatan mutu itu pada klaster 3, yaitu klaster dewasa dan lansia. Nah, ini kita akan selalu mulai dari regulasi. Pasti kita, kalau teman-teman di Puskesmas, mesti menyusun regulasinya dulu. Ya, pedoman pelayanan klaster 3, program mutu klaster 3, panduan-panduan klaster 3, baik pelayanan yang dalam gedung maupun luar gedung, kemudian prosedur-prosedur SOP, SOP ya, pada klaster 3 itu baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung. Nah, kalau teman-teman mencermati apa saja yang ada pada klaster 3 itu untuk kegiatan di luar gedung itu ada pos upaya kesehatan kerja, ada kampus sehat, dan juga ada UNDA. Coba kita akan melihat. Nah, sasaran dan pelayanan pada klaster 3 itu adalah dewasa dan lansia. Nah, pada dewasa itu meliputi apa saja? Pada dewasa itu ada screening, ya. Ada screening PTM, screening kesehatan indera, kesehatan jiwa, penyakit menular, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan calon pengantin, screening layak hamil untuk pasangan usia subur, dan screening kebugaran jasmani. Ini screeningnya. Kemudian ada pelayanan kesehatan dewasa. Itu meliputi pelayanan KB, pelayanan berhenti merokok, pelayanan kesehatan inklusi pada penyandang disabilitas. Ini ada kekhususannya yang perlu diperhatikan. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional. Berikutnya pelayanan pengobatan dan pelayanan kesehatan kalau terjadi penyakit akibat kerja. Nah, coba kita lihat yang di lanjut usia. Screeningnya kurang lebih hampir sama ya. PTM, kesehatan indera, kesehatan jiwa, penyakit menular, kekerasan terhadap perempuan, dan screening kebugaran jasmani. Kemudian pelayanan kesehatan bagi lansia, perawatan jangka panjang dan home care, dan pelayanan pengobatan. Nah, kalau kita melihat pelayanan-pelayanan ini, maka bagaimana implementasi mutu itu harus diterapkan baik pada kegiatan screening yang dilakukan baik itu oleh kader, kemudian oleh unit pelayanan kesehatan tingkat desa atau kelurahan, kalau dulu disebut puskesmas pembantu ya, dan di puskesmas itu sendiri. Ya, itu pelaksanaan screening. Maka bagaimana kualitas dari screening itu merupakan bagian dari manajemen mutu yang harus dikelola. Ya. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya, yaitu pelayanan KB, berhenti merokok, dan sebagainya. Bagaimana penerapan mutu pada pelayanan pengobatan. Ini juga mulai dari pengobatan yang diberikan di upaya kesehatan tingkat desa atau kelurahan, dan juga di puskesmas ya. Kemudian
Uh, juga kegiatan-kegiatan di luar gedung yang harus mendapat perhatian di dalam upaya peningkatan mutu. Termasuk nanti bagaimana kualitas pelayanan home, bagaimana kualitas penyelenggaraan kampus sehat, ya, bagaimana juga kualitas dari penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja yang ada di desa. Ya, jadi mesti kita perhatikan ya, bagaimana mutu pelayanan dewasa dan lansia di posyandu, di unit pelayanan kesehatan tingkat desa atau kelurahan, mutu pelayanan di puskesmas, kemudian mutu pelayanan di luar gedung. Ya. Ada pos UKK, home care, dan kampus sehat. Mungkin ada upaya kesehatan masyarakat yang lain, inovasi-inovasi, itu juga harus kita pelajari. Oke, nah oleh karena itu, ini sebagai contoh ya, pada sasaran klaster 3, maka mesti ada pedoman screening, cukup banyak itu, dan di buku pedomannya yang dikeluarkan oleh Kemkes, itu untuk semua macam screening yang mesti dilakukan sudah ada di situ. Termasuk juga algoritma, ya, care pathway-nya. Kemudian pedoman pengobatan baik pasien dewasa dan lansia. Kemudian panduan kerangka acuan untuk pengembangan pos UKK, kampus sehat, home care, dan tentunya berdasar pedoman dan panduan tersebut perlu kita susun prosedur-prosedur, ya, SOP-SOP yang terkait dengan pelayanan kesehatan pada dewasa dan lansia. Nah, kemudian terkait dengan indikator, ya. Kemudian teman-teman masih ingat ya, ada indikator nasional mutu, kemudian ada indikator mutu puskesmas. Nah, nanti harus ada indikator mutu prioritas untuk tiap-tiap klaster. Jadi terkait dengan jenis layanan yang ada, itu perlu dikembangkan indikator-indikator. Ya. Nah, indikator-indikator ini harus ditetapkan ya, kemudian diukur, divalidasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian yang berikutnya, mesti dilakukan monitoring kepatuhan terhadap standar pedoman dan SOP terkait dengan pelayanan dewasa dan lansia, baik dalam gedung maupun luar gedung. Kalau perlu, ini dilakukan audit ya, baik itu audit untuk pelayanan klinisnya maupun audit internal untuk pengelolaannya. Juga pemantauan. Bagaimana pembudayaan mutu pada klaster 3 sesuai tata nilai yang disepakati di puskesmas, dan juga bagaimana budaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Kemudian manajemen risiko juga harus diterapkan ya, sehingga harus melakukan identifikasi risiko untuk pelayanan dewasa dan lansia, mesti dibuat register risiko, kemudian disusun profil risikonya. Risiko-risiko prioritas itu dimasukkan di dalam profil risiko yang ditindaklanjuti dengan mitigasi dan pencegahan. Nah,
Yang berikutnya, kita mesti menerapkan upaya keselamatan pasien. Yang pertama adalah bagaimana penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Ya. Mulai dari identifikasi pasien, komunikasi antar petugas, ya, kemudian risiko jatuh dan sebagainya. Ya. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien, baik itu pelaporan internal maupun eksternal, kalau terjadi insiden, investigasi, tindak lanjut. Ya. Kemudian bagaimana penerapan PPI-nya? Itu mulai dari pelayanan yang dilakukan oleh kader, ya, karena kader juga uh, diberi kewenangan, kemampuan, ya, meskipun terbatas untuk screening, maka mesti menerapkan PPI juga. Ya. Kemudian bagaimana penerapan PPI di posyandu, kemudian juga di upaya kesehatan tingkat desa atau kelurahan, dan juga di puskesmas. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung mutu pelayanan. Dan diharapkan itu, ya, karena kalau kita baca pada pedoman tiap klaster, itu ada bab khusus tentang PWS dan surveillance. Nah, PWS dan surveillance ini diharapkan didukung dengan teknologi digital. Harapannya adalah nanti akan bisa dibuat dashboard status kesehatan, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat puskesmas. Kemudian dokumentasikan kegiatan-kegiatan itu, kemudian audit, ya, apakah itu audit klinis pada pelayanan dewasa dan lansia, kemudian audit internal, penyediaan sarana prasarana alat, kemudian penyediaan SDM yang kompeten untuk pelayanan dewasa dan lansia. Ini terkait juga dengan sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga medis, ya, pelatihan dan kredensialnya. Nah, coba kita lihat, ya. Itu tadi contoh dewasa, ya. Coba kita melihat lebih umum, ya. Nah, ini kalau kita sandingkan, ya, 5 klaster pada ILP dan standar akreditasi, maka pada tiap-tiap klaster itu berlaku semua bab. Jadi teman-teman surveyor misalnya, ketika mensurvei di klaster 3, maka mindset-nya adalah mindset untuk menilai mulai dari bab 1 sampai bab 5. Bagaimana bab 1 sampai bab 5 itu diterapkan di klaster tersebut. Contohnya begini, di bab 1 itu kita bicara manajemen inti. Ya. Untuk manajemen inti merupakan tugas dari surveyor TKSD, ya. Maka ketika melakukan survei di klaster 3, itu akan mulai dari perencanaannya. Bagaimana perencanaan klaster 3, penggerakan pelaksanaan, sampai ke pengawasan, pengendalian, dan penilaiannya. Kemudian akan melihat juga bagaimana ketersediaan SDM-nya, bagaimana pengelolaan alat-alat kesehatan, penerapan MFK-nya bagaimana, ya, K3-nya bagaimana. Itu akan dilihat di situ. Kemudian aspek UKM dari klaster 3. Ya. Jadi teman-teman TKSD juga akan melakukan penilaian di situ. Ya. Bagaimana program-program atau kegiatan, ya, kalau tidak mau pakai istilah program, kegiatan-kegiatan UKM
apakah direncanakan atau tidak, bagaimana pelaksanaan sampai pengawasan pengendalian penilaiannya. Bagaimana sistem PWS-nya, ya, bagaimana dashboard, ya, dan seterusnya. Kemudian terkait program prioritas nasional, Surveyor TKSD ini juga akan melihat, ya, apa saja dari program prioritas nasional itu yang ada di klaster 3 yang terkait dengan dewasa dan lansia. Misalnya TB. Ya. Kemudian PTM pada usia dewasa dan lansia. Nah, kemudian surveyor TKSD ini juga akan melihat bagaimana indikator mutu dan tindak lanjutnya, kemudian upaya peningkatan mutu berkesinambungan, PDCA PDSA-nya, dan juga bagaimana implementasi dari manajemen risiko itu diterapkan. Ya. Jadi risk registernya ada tidak, profil risikonya ada tidak, upaya-upaya mitigasinya ada atau tidak. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan surveyor TKPP? Maka surveyor TKPP itu akan melihat dari UKP-nya, bab 3. Bagaimana implementasi UKP di klaster 3. Tapi juga dikaitkan dengan bab 1, ya, perencanaan untuk kegiatan UKP-nya seperti apa. Kemudian program prioritas nasional yang terkait dengan penanganan kasus yang ada kaitannya dengan klaster 3. Kemudian bagaimana penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di klaster 3. Bagaimana kalau terjadi insiden keselamatan pasien, pelaporan dan tindak lanjutnya, dan bagaimana penerapan PPI pada klaster 3. Itu ketika di puskesmas ini surveyor masuk ke klaster, itu yang akan dilakukan. Kemudian surveyor TKPP maupun TKSD itu juga harus ke lapangan, ya, untuk melihat bagaimana pelaksanaan di desa atau di kelurahan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, ini sebagai contoh klaster 3. Nanti untuk klaster 2 sama. Ya. Klaster ibu dan anak, itu bab 1-nya seperti apa, bab 2-nya seperti apa, pelaksanaan kesehatan perseorangan ibu dan anak seperti apa, program prioritas nasional yang terkait, dan bagaimana implementasi manajemen itu. Nah, ini kalau kita melihat, mengingatkan kembali ya, standarnya, standar bab 1. Nah, klaster 1 manajemen, ini di pedoman ya, itu sangat erat gitu ya, atau hampir semuanya sudah dinilai di standar akreditasi bab 1. Kemudian untuk manajemen mutunya itu dinilai dengan standar akreditasi bab 5. Ya. Ke depan itu akan ada pembagian tugas untuk bab 5, 5.1 dan 5.2 itu akan menjadi tanggung jawab surveyor TKSD, sedangkan 5.3 sampai 5.5 itu akan menjadi tanggung jawab surveyor TKPP. Kemudian keseluruhan bab 1 ini juga menjadi tanggung jawab dari surveyor TKSD. Kemudian untuk bab 2, ya, ini aspek UKM-nya ya, itu juga nanti akan ada pembagian tugas dari surveyor TKSD dan TKPP. Ya. Jadi
Saya agak lupa ini pembagiannya yang UKM ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian untuk bab 3 ini full menjadi tanggung jawab surveyor TKPP, sama seperti yang dulu ya. Nah, kemudian bab 4 itu juga sama dengan yang dulu. Yang aspek UKP-nya itu menjadi tanggung jawab surveyor TKPP. Sedangkan yang lain ini menjadi tanggung jawab surveyor TKSD. Ya. Nah, jadi kalau kita khusus bicara tentang PMKP, ya, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, artinya kita berbicara bab 5 ya. Nah, bagaimana implementasi dari bab 5 ini yang meliputi peningkatan mutu berkesinambungan, program manajemen risiko, sasaran keselamatan pasien, pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, dan program pencegahan pengendalian infeksi ini diterapkan pada pelayanan dewasa dan pelayanan lanjut usia. Ya. Nah, ini kalau saya ini untuk apa ya, supaya ada pemahaman terkait klaster yang lain ya. Contohnya di klaster 2, pelayanan kesehatan ibu dan anak ya, sasarannya ada ibu hamil bersalin nifas, kemudian balita dan anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah dan remaja, dan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Ya. Jadi ini sasaran dari klaster 2. Dalam pelaksanaan pelayanannya, bab 1-nya akan dinilai. Perencanaan, P1, P2, P3-nya, ya. Kemudian pengelolaan SDM-nya, bagaimana K3, bagaimana MFK diterapkan di klaster 2. Kemudian dari aspek UKM-nya, ya, dari masing-masing sasaran, mungkin ada kegiatan-kegiatan UKM maupun kegiatan inovasi, itu kita nilai dengan menggunakan bab 2. Pelayanan kesehatan perseorangannya, baik pada ibu hamil bersalin nifas, bayi, balita, ya, anak prasekolah, dan seterusnya, itu menggunakan standar bab 3. Kemudian bab 4, terkait klaster 2, itu ada stunting, upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, imunisasi, barangkali ada ibu hamil, ibu bersalin atau nifas, yang terinfeksi TB, ya, punya riwayat TB, atau mungkin ada riwayat penyakit tidak menular. Ini juga dinilai dengan bab 4. Atau bab 5 pasti dari semua standar itu untuk menilai bagaimana pelayanan di klaster 2 itu dilaksanakan. Nah, ini tadi yang klaster 3 ya. Sama ya. Kita mesti menilai bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3, bab 4 terkait TB dan PTM, dan juga bab 5. Klaster 4 sama ya. Jadi semua bab itu akan digunakan untuk melakukan penilaian pada tiap-tiap klaster. Nah, pada lintas klaster itu ada pelayanan gigi dan mulut, pasti ada aspek UKM-nya ya, dan ada aspek UKP-nya. Pelayanan gawat darurat, ini lebih ke aspek UKP, dan juga bagaimana penerapan bab 5-nya. Farmasi, ini dinilai dengan 3.10 ya, lab dengan 3.9, rawat inap
ya, bagaimana pelaksanaan di bab 3-nya. Kemudian penanggulangan krisis kesehatan. Ini ada di bab 1 ya, kemudian juga uh, dari aspek UKM-nya. Kemudian ada tambahan yaitu pelayanan fisioterapi di puskesmas. Tentunya manajemen itu mesti diterapkan ya di semua pelayanan yang ada pada lintas klaster. Oke, jadi yang sekarang masih berproses, kalau dari sisi LP, itu pedomannya juga dalam proses revisi, kemudian akan dibuatkan atau sedang dibuatkan buku saku yang memudahkan untuk memahami bagaimana pelaksanaan ILP itu di puskesmas. Ya. Kemudian terkait dengan standar akreditasinya, diupayakan minimal merubah standar kriteria dan EP. Mungkin akan ada perubahan redaksional ya, misalnya PJ UKM dan PJ UKP itu akan diganti dengan PJ cluster. Ya. Kemudian akan menggantikan nanti untuk standar PISPK di bab 2, ya itu akan diganti nanti dengan PWS, pelaksanaan PWS dan surveillance. Yang polanya itu kan hampir sama, pengumpulan data di tingkat keluarga ya, kemudian nanti ditarik sampai ke tingkat puskesmas sehingga akan mempunyai dashboard baik pada tingkat puskesmas maupun tingkat desa. Kemudian instrumen penilaian akan disesuaikan. Ya. Draftnya sebetulnya sudah ada, tapi karena masih dalam proses penggodokan, jadi belum bisa disosialisasikan. Termasuk tadi juga buku saku ILP itu memang masih belum bisa disosialisasikan karena masih dalam proses finalisasi. Ini tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya bagaimana keterkaitan antara klaster dan standar. Ini lebih saya fokuskan di UKP dan UKM ya. Kalau digambarkan dalam matriks ya. Nah, jadi penyesuaian instrumen dan standar ini sedang dikerjakan untuk finalisasi. Kemudian, nah teman-teman ke depan itu waktu melakukan survei pasti membuat skenario untuk melakukan survei pada tiap-tiap klaster, terutama pada klaster 2 dan 3. Karena dengan melihat di klaster 2 dan 3 itu sebetulnya sudah 80% lah dari bab yang ada pada standar itu bisa kita nilai. Oke. Nah ini penyesuaian tugas surveyor. Ini masih usulan juga ya, jadi belum resmi. Jadi bab 1 itu nanti akan menjadi tugas dari surveyor TKSD. Kemudian untuk UKM-nya itu di 2.1, 2.2, kemudian 2.6 sampai 2.8. 2.3, 2.4, dan 2.5 itu nanti akan menjadi tugas dari surveyor TKPP. Ya, rencananya begitu. PPN, bab 4 itu seluruh standar kecuali aspek UKP dari program prioritas nasional, pelayanan pasiennya ya. 421 EPD, 441 EPE, dan 451 EPE. Kemudian untuk bab 5
itu 51 dan 52 itu menjadi tugas dari surveyor DKSD. Nah, di luar itu yang TKPP ya. TKPP tetap diminta menilai 2.3 sampai 2.5 ya. Kemudian bab 3 keseluruhan sebagian kecil dari PPN, kemudian untuk peningkatan mutu ini mulai dari sasaran keselamatan pasien, kemudian pelaporan insiden dan penerapan PPI. Nah, teman-teman mesti membuat skenario ya. Skenario kalau melihat klaster 2, klaster 3 misalnya, layanan dewasa. Ya. Ini contoh aja. Nah, teman-teman surveyor juga bisa membantu persiapan di puskesmas ya, dengan melakukan, ya mesti dibaca ya, pedoman ILP Permenkes 19 tahun 2024, kemudian bisa membantu untuk mereview dan merevisi regulasi internal, ini disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru, dan juga bagaimana sistem clustering dilakukan. Kemudian juga menganjurkan lakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan yang dikerjakan. Dan ini sangat penting karena sistem digital itu akan sangat membantu dalam penerapan integrasi layanan primer. Oke, itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Ya, saya kembalikan dulu ke Bu. Ya dok, siap, Nah, siap. Ye. Terima kasih Pak Dr. Cahyono atas materi yang telah disampaikan pada kami tadi. Bapak Ibu semuanya, tadi materinya sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Ya silahkan sekarang untuk berdiskusi, ya untuk tanya jawab. Silahkan, siapa yang ini di chat rasanya belum ada ya. ya monggo Bu Nengah. Nggih, nggih, nggih. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya ya, silakan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Ini pesertanya sudah banyak, sudah 115 nih. Ada Bu Endang itu resen, Bu. Ada pertanyaan? Resen, Bu, Bu Endang. Oh ya, silakan Pak Endang, silakan, silakan. Izin, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, terkhusus Pak Cahyono. Kemarin kami tim Jateng itu berdiskusi masalah terkait manajemen, Pak. Di puskesmas itu kan biasanya ada beberapa peraturan yang terkait antara yang permintaan dari versi Mendagri, Menkes, dan yang lainnya. Nah, Ya. terkait di tata kelola keuangannya, instrumen yang untuk mengevaluasi BLUD itu selama ini kayaknya belum sinkron dengan yang pedoman di ELP. Ya. Nah ini bagaimana nanti kita mensikapi ya, karena kan versi Mendagri dengan versi yang Kemenkes yang ELP itu kan sudah begitu berjalan jauh ya ini. Apakah nanti kita tetap harus dua-duanya kita siapkan. Terus bagaimana nanti peran kami sebagai surveyor ini. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi begini. Ini kan surveinya juga masih 2 tahun lagi ya. Yeah. Mungkin bisa mengadvokasi ya, untuk di teman-teman di kabupaten atau kota itu untuk transisi untuk mengadop Permenkes
nomor 19 tahun 2024. Kemudian kalau BLUD itu kan memang ada struktur yang khusus terkait keuangan ya, Iya. terkait dengan apa uh, struktur organisasi pengelola keuangan BLUD. Itu kan beda dengan struktur organisasi SOTK Puskesmas itu. Ya. Nah, SOTK Puskesmasnya itu yang diadvokasi untuk disesuaikan dengan ILP. Ya. Memang yang menjadi permasalahan itu kan ini nanti KTU-nya tidak dapat tunjangan itu kan. Nah itu persoalan yang lain itu ya. Bagaimana uh, karena di strukturnya kan struktur organisasi fungsional jadinya. Ya, itu pengaturan apa tunjangan, saya kira itu uh, diatur oleh masing-masing dari pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai surveyor ya paling bisa apa ya Menyarankan rekomendasi lah, rekomendasi. saran. Oke. Jadi terkait indikator-indikatornya nanti harapannya bisa saling ngeling ya, Ya, karena kan persisnya mereka beda gitu. ya. Karena kalau Terus untuk instrumen ini, kalau di standarnya kan untuk keuangan itu kan sederhana sekali sebetulnya, ya kan? Kalau di standar akreditasi. Kalau kita menilai di standar bab 1 yang keuangan itu kan mengikuti peraturan yang berlaku di daerah. terima kasih Pak Cahyono. Satu lagi boleh Bapak terkait instrumen ya, yang untuk survei besok dan terkait yang ditetapkan dengan ISKUA, yang beberapa lembaga yang sudah ter-ISKUA itu apakah nanti tetap seperti ini atau nanti ada perubahan? Jadi gini, tadi seperti yang saya sampaikan, itu standarnya memang akan direvisi, terutama redaksionalnya. Karena ada beberapa yang mesti disesuaikan. Kemudian juga instrumennya dan juga EP-nya. Tapi diharapkan tidak akan terjadi penambahan jumlah EP, ya. Dan mungkin perubahannya tidak sampai 10% ya. Itu rencananya begitu. Jadi lebih ke redaksional. Kemudian yang itu di standar bab 2 yang terkait dengan PISPK itu yang akan nanti disesuaikan untuk PWS dan surveillance. Karena PWS dan surveillance itu di standar akreditasi kan tidak dinilai yang lalu ya. Nah, padahal PWS dan surveillance ini sangat penting pada penerapan ILP. Gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Bapak. Jadi sudah ya Bu Endang ya. Nah, silakan yang lainnya, Bapak Ibu yang lain silakan raise hand. Bu Istiqomah itu. Ya, Bu Istiqomah silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dokter, yang ingin saya tanyakan adalah, dokter tadi menyampaikan bahwa ada beberapa penyesuaian, walaupun diupayakan untuk jumlah EP dan lain sebagainya tidak ada penambahan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan rencana tersebut maka puskesmas nantinya itu dianggap baru lagi gitu dokter. Jadi rekomendasi hasil survei yang kemarin itu boleh dibilang dalam tanda kutip kalau dalam redaksor saya diabaikan, begitu dokter? Oh, bukan diabaikan. Karena itu kan tiap tahun tetap harus dilaporkan ya, melalui DFO ya. Nanti pada waktu survei, itu kan sudah tidak ada urusan dengan rekomendasi
rekomendasi yang lalu. Tapi per tahun kan puskesmas Tetap dilaporkan. melalui diaku. Iya, saya berpikirnya seperti sebelumnya yang tadinya 9 bab ke 5 bab itu kan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya itu kan kita puskesmas itu memperbarui dari nol lagi gitu loh, dokter. Hmm, Untuk jadi gini, eh iya, baruan itu bukan karena standar akreditasinya, tapi karena peraturan perundangannya berubah. iya ya Pak, Bang. Dan Ya, sistem klaster itu, ya memang ini apa SOP pedoman kan pasti akan berubah ya. Perencanaannya juga pasti berubah. Ya, perencanaan tahunannya kan sudah ya, UKM UKP, ya, ya. perencanaan klaster 1, 2, 3, 4 dan lintas klaster. Seperti itu. Kemudian karena undang-undang kesehatan berubah, PP-nya juga berubah ya. Kemudian Permenkes 19, ini kan eh, SK-SK-nya pasti akan disesuaikan. Iya, ya. Kebijakannya, pedomannya, nanti bukan pedoman UKP, UKM, tapi pedoman klaster 1, pedoman klaster 2, dan seterusnya. Ya. Jadi tetap berkesinambungan gitu, dokter nggih. Walaupun nantinya ada penyesuaian terkait instrumen itu tadi nggih. Nggih. Baik, Iya. terima kasih dokter. Baik, eh, sudah ya Bu Istiqomah ya, sudah bisa dipahami. Ya, Kemudian ini terima kasih. ini ada di chat nih Pak Dokter. Nah, izin bertanya dari Bu Dewi. Izin bertanya, kalau indikator kinerja yang dibuat oleh Dinkes mengambil dari indikator kinerja yang ada di pedoman penilaian kinerja BLUD, bagaimana? Ya, oke, ini kita mesti apa ya, mensinkronkan ya penilaian kinerja. Kalau di LP itu kan penekanannya pada kinerja pelayanannya ya. Kalau indikator-indikator keuangan tentunya ya kita tetap mengikuti yang ada Udah di tutup itu pintu itu. ya, mengikuti yang ada di pemerintah daerah gitu ya. Nanti aja. Yang En turun masih silir-silir. Nah, Bu Rini, bocor-bocor Bu Rini. Bu Dewi. Oke. Apa-apa ya. Aman. Jadi seperti itu Bu Dewi. Ini lagi ada sambungannya nih Dok. Di Ya, mana untuk pedoman tersebut berasal dari Direktorat Keuangan. Buka sehingga banyak indikator tidak sesuai dengan pedoman ILP. Nah, jadi Bu Dewi tadi sudah terjawab. ya. Jadi mesti disinkronkan ya. Nih. Berarti sudah terjawab ya Bu Dewi. Nah, sekarang ini ada Bu Angri. Silahkan Bu Angri. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Cahyono. Ya, selamat malam. Maaf Pak, yang saya mau tanyakan di sini tadi sambungannya dari Bu Dr. Is itu mengenai pedoman ya untuk pembuatan SOP Pak untuk tiap masing-masing ini berarti mengacunya langsung dibedakan per klaster ya? Ya, ya, ya. Jadi ngikuti pedoman di masing-masing klaster. Dan sekarang enaknya begini, di pedoman itu sudah sangat komplit, relatif sangat komplit. Ya, jadi screening itu SOP-nya kayak apa sudah ada, apa saja yang di screening sudah ada. Gitu. Ya, jadi sudah ada acuannya. Kalau dulu kan teman-teman di puskesmas terpaksa harus cari kemana-mana, mungkin mencontoh dari rumah sakit ya. Kalau ini malah sudah tersedia pedomannya. Gitu. Oh begitu. Ini maksudnya tersedia pedomannya itu Pak di mana ya? Maaf ya. Oke, atau nanti saya kirimkan ya. Oh ya. Itu sudah ada
Coba saya bukakan yang pedoman klaster 3 ya. Sudah saya kirim juga di chat room. Untuk Bapak Ibu peserta ya sudah ada di chat itu beberapa materi yang sudah dikirim oleh Bu Agnes. Silahkan di-download. Ya, ini misalnya pedoman kerja klaster 3 ya. Ya, ini screening yang harus dilakukan apa saja. Ini tadi alurnya juga dijelaskan di situ. Nah, ini mulai dari isinya. Screening misalnya. Pelayanan screeningnya apa saja. Kemudian kapan itu harus dilakukan screening. Ini mulai dari screening obesitas, alurnya, apa saja yang harus diperiksa. Ya. Nah, ini jadi tata laksananya juga ada. Seperti itu. Jadi dari pedomannya itu sudah bisa digunakan nanti untuk menyusun SOP-SOP yang dibutuhkan. Oh iya, terima kasih Pak Cahyono. Yang mau saya tanyakan kembali Pak, ini kan untuk klaster 2, 3 yang untuk di TKPP memang mungkin sudah jelas ya. Tetapi bagaimana yang seperti penyakit menular Pak yang di kita yang keluar juga, apakah berpedoman juga dengan klaster 4? Ya, 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 ya. Jadi misalnya gini, ada pasien dewasa yang berobat, tapi ternyata dia TB. Maka itu harus ada pelaporan nanti ke klaster 4 ya. Untuk apa? Misalnya kaitannya dengan epidemiologi dan sebagainya. Penanganannya tetap dilakukan menjadi tanggung jawab dari klaster dewasa, penanganan pasiennya. Tapi yang terkait nanti untuk surveillance-nya dan sebagainya, itu ke klaster. Jadi dibuat juga SOP-nya terpisah Pak ya? Kalau SOP pelayanan pengobatannya kan mestinya di klaster 3 ya. Tapi kalau mekanisme pelaporan, penyelidikan kasus, dan sebagainya itu di klaster 4. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, Bu Anggri sudah terjawab ya. Ada yang lain lagi? Silahkan. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya yang masih mau bertanya, silahkan. Tadi sepertinya ada Bu Kartini ya. Bu Kartini. Tadi resen juga. Tapi terus. Resen. Bu Kartini, silahkan Bu Kartini. Baik, selamat malam Yeah. Bu Tengah dan Pak Cahyono. Mohon maaf saya tidak buka karena sedang ada di luar. Izin saya bertanya Pak Cahyono, kita kan surveyor ya Pak ya. Ya. Tadi disampaikan
oleh Ibu Endang ya, bagaimana kalau kondisi bahwa kebijakan puskesmas atau dinas kesehatan masih mengacu kepada Kementerian Dalam Negeri yang pastinya lebih kuat. Karena setahu saya sampai detik ini peraturan Kementerian Dalam Negeri baik terkait dengan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan termasuk puskesmas belum atau tidak berubah karena mereka kalau satu berubah totalis semuanya harus berubah dan sampai saat ini tampaknya belum berubah dan puskesmas memang termasuk di kecamatan itu bagian dari kebijakan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Tadi kita diminta untuk meminta mereka menyesuaikan. Apakah posisi kita itu memang akan menjadi seorang yang meminta kepada dinas kesehatan dan puskesmas menyesuaikan? Karena mereka tidak harus jujur, puskesmas itu tidak di bawah Kementerian Kesehatan kalau secara struktur ya. Tetapi memang program ya. Nah, justru apakah tidak sebaiknya kita yang menghimbau kepada Kementerian Kesehatan dalam arti kata gini, pedoman yang sudah ada dengan klaster itu dipolakan sehingga tidak membuat permasalahannya nanti yang menjadi kekacauan adalah di puskesmas dan tentunya kita sebagai penilai akan menjadi kasihan juga gitu posisinya mau menyalahkan puskesmas nggak mungkin tidak menyalahkan karena sesuai dengan kebijakan pedoman itu belum ada. Dan yang satu lagi adalah ketika pedoman yang kita gunakan masih menggunakan pedoman lama. Mohon maaf, pedoman yang sudah menurut Kemenkes kan sudah khususnya puskesmas sudah dinilai oleh ISKWA baik begitu. Nah, mohon pendapatnya Pak Cahyono. Terima kasih. Ini pendapat ya, Bu Kartini ya. Saya tidak tahu secara pasti ya. Mudah-mudahan Kemkes juga melakukan koordinasi ya dengan Kemendagri dengan perubahan ini ya. Itu mudah-mudahan. Dan targetnya kan memang tahun ini semua puskesmas sudah menerapkan ILP gitu. Nah, ini yang akan jadi persoalan. Itu misal ini ya, tahun 2027 atau awal 2028 itu kok masih ada yang belum menerapkan atau dalam artian misalnya struktur penerapan pelaksananya sudah, tapi struktur organisasinya itu yang sering jadi masalah masih mengikuti Kemendagri ya. Ya kita surveyor pasti akan mengikuti pada aturan yang ada di daerah gitu. Ya. Nah, nanti pertimbangannya pasti akan dilihat pada waktu scoring ya. Ini wisdom dari surveyor tentunya gitu. Ini pendapat saya gitu Bu Kartini. Ya. Kalau sementara ini dalam fase vakum ini belum ada kegiatan akreditasi ya paling bisa menyarankan kepada kepala dinasnya ya bagaimana melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Itu Bu Kartini ya. Iya, enggak. Karena terus terang nanti akhirnya ketika kata Bapak adalah wisdom dari para penilai. Nah, ini yang akan kita agak repot nih Pak. Karena apa nanti dari Sabang sampai Merauke bisa beda-beda nih. Ya, Saya karena kemarin mengalami juga waktu melakukan survei di di daerah yang terpencil gitu ya, dan ya. SDM-nya juga sangat sedikit. Kemudian standar-standar itu bagaimana bisa terpenuhi itu memang jadi pusing betul itu. Betul Bu Kartini. Jadi memang ada kemungkinan terjadi perbedaan ya antara kabupaten yang satu dengan yang lain.
apalagi kalau itu di apa daerah-daerah yang remote ya. Iya, mungkin perlu kita pikirkan, perlu masukan begitu ya Pak Cahyono kepada tim dari yang menyusun dokumen ILP itu, eh, karena ini kan semuanya kan secara nasional hanya satu ya Pak ya. Nah, ya. Nah, padahal untuk daerah terpencil, daerah dengan perkotaan tentu menurut saya berbeda. Ya, contohnya lah paling menyolok adalah DKI, dokternya bisa sampai 12 begitu ya. Di Papua mungkin 2 aja alhamdulillah gitu ya. Nah, ini belum lagi tenaga lain. Nah, mungkin ini juga menjadi ada catatan untuk daerah terpencil atau daerah sulit dengan eh, teman-teman yang di daerah perkotaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartini, luar biasa. Jadi kita bisa memahami juga permasalahan-permasalahan seperti itu ya dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, nanti supaya kita tidak menyalahkan puskesmas, kasihan juga puskesmasnya ya seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Cahyono juga penjelasannya untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Ini mumpung masih ada Pak Dr. Cahyono ini. Ayo silahkan, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu semuanya. Izin Ibu, boleh saya bertanya kembali? Nggih, silakan. Maaf Pak Cahyono, tadi ada yang tertinggal. Untuk langkah-langkah yang kemarin itu kan sudah 9 langkah. Jadi apakah untuk yang SOP klaster ini tetap langkah-langkahnya sama seperti yang kemarin atau mungkin bertambah atau bagaimana itu? Nah, kok 9 langkah gimana? Kan kemarin itu kalau tidak salah ada pertama kan pengertian, terus tujuan, terus alur, ya seperti itu Pak. Kan ada 9 ya sampai di riwayat histori kalau tidak salah 9, 7. Oh, formatnya ya. Formatnya, iya. Maksudnya saya, apakah masih mengikuti itu, hanya dirubah pedomannya ke klaster, atau ada lagi langkah-langkahnya yang berbeda seperti itu? Nggak ada. Ya, jadi ikuti aja apa yang ada di klaster ya. Kalau format SOP, format SK dan sebagainya itu kan tergantung dari tata naskah dinas. Karena ada juga yang pembuatan SOP itu tidak mengikuti dokumen akreditasinya Kemkes, tapi mengikuti tata naskah yang di kabupaten kota itu juga tidak masalah gitu. Oh begitu, ya siap. Terima kasih Pak. Sudah ya Bu Anggri. Nah, Pak Dokter, ini ada dari Pak Sakarya. Saran kita sebaiknya Kemenkes melakukan advokasi kepada Kemendagri tentang telah terbitnya Permenkes terbaru tentang Puskesmas adalah Permenkes 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas kesehatan masyarakat agar minimal Kemendagri sementara bisa membuat surat edaran kepada Pemda tentang tindak lanjut Permenkes terbaru Pemkes 19/2024 terutama pelayanan klaster pada PKM. Nah, seperti itu Pak Dokter, gimana ini? Ya, ini saya kira kalau perkiraan saya sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Tapi nanti kalau ketemu saya ingatkan lagi itu ya. Kalau pas ada rapat itu. Ya, saya kira ini saran yang bagus. Dan memang seharusnya begitu. Ya, begitu Pak Sakarya ya, sudah sama Pak Dr. Cahyono. Kemudian kita lanjutkan, Ibu Istiqomah, silahkan. Terima kasih, dokter, terkait dengan ruang rekam medis, di mana saat ini
sebagian besar itu fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Terkait keberadaan ruang rekam medis sendiri ini, sekilas saya pernah ikut webinar ya dokter, itu bukan ruangan yang wajib ada gitu dokter, seperti itu. Lalu nantinya pada saat kita survei itu terkait terkait ruang rekam medis sendiri ini apa yang bisa kita kita rekomendasikan kepada puskesmas atau klinik dokter. Karena kan ada banyak yang menganggap bahwa dengan adanya rekam medis itu maka ruang rekam medis itu sudah tidak perlu ada lagi seperti itu. Bahkan di ketenagaan yang wajib ada itu di 3 rekam medis itu juga sudah tidak wajib lagi dokter. Seperti itu, mohon pencerahannya. Ya. Oke, saya akan melihat dari aspek surveyor ya. Kalau dari aspek surveyor itu kan di standar bab 3 yang di rekam medis itu 3.9 ya. Itu kan juga tidak ada persyaratan ruang kan. Nah, coba ini dicocokkan juga dengan itu di Permenkes 19, coba dilihat di lampirannya. Saya belum baca ya. Lampirannya itu persyaratan ruangan yang harus ada. Kalau di situ tetap mensyaratkan berarti harus ada ya. Tapi kalau tidak mensyaratkan ya berarti tidak harus ada. Tolong dicek kembali. Saya terus terang belum baca detail ya untuk PMK 19 nggih, dokter? ya. Coba dibaca di lampiran. Itu ada persyaratan ruangan, persyaratan SDM-nya ada di situ. Ya. Iya. Ini insya Allah saya sudah pernah ini dokter, tidak Tidak. wajib gitu. Iya. Jadi Kalau sebagai surveyor kan kita ngikuti aja nanti dengan standar yang ada di bawah. iya. Nah, kalau nanti pada telah rekam medis elektronik, telah rekam medis terbuka dan tertutup, itu kan bisa minta untuk dipandu oleh staf puskesmas untuk melihat. Ya, seperti itu. terkait keberadaan rekam medisnya sendiri yang manual yang itu belum masuk fase boleh dimusnahkan itu dokter, penyimpanannya Itu aturannya kan pemusnahan itu, kalau belum elektronik itu kan ada aturannya ya. iya 25 Mengikuti tahun. pedoman yang itu, yang manual. Tapi ketika sudah elektronik itu kan masa simpannya 25 tahun. Ya. Iya. Nanti itu perlu kita lihat atau tidak dokter? Perlakuan mereka terhadap rekam medis manual yang masih belum masuk fase dimusnahkan itu dalam era rekam medik ini. Nah, ini saya bukan ahli di situ ya. Tapi pemikiran saya begini. Ini secara praktis saja. Itu kan mesti ada transisi nanti. Ya, dari manual ke elektronik. Nah, ketika arsip itu masih aktif, kan harus dipindahkan itu. Iya. Ya, dan itu pasti akan terjadi proses secara bertahap gitu. Ya, artinya kan ketika kita survei di sana itu kan seharusnya keberadaan rekam medis manual itu ketika belum masuk fase untuk dimusnahkan itu ada gitu ya dokter ya. Karena masih transisi tadi. Atau mungkin kalau misalnya di puskesmas itu tidak memiliki tempat yang cukup untuk menyimpan rekam medis yang belum 25 tahun itu, paling tidak ada dokumennya, mungkin dititipkan ke dinas arsip atau apa seperti itu ya dokter ya. Coba dicek kembali di babnya ya, di Baik-baik. 3.9. Iya. Apakah sampai rinci seperti itu atau tidak? Gitu ya. Iya. Ya, Terima kasih dokter. ya, karena seingat saya tidak sampai sedetail itu. Ya. Baik,
Eh, Bu Istiqomah sudah tadi ya pertanyaannya. Sudah, nggih, terima Iya, kasih. iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana Bu Agnes? Apa waktunya masih? Saya Bu itu masih waktunya Bu. Masih. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, silahkan. Apa sudah cukup, Pak Ibu semuanya? Bagaimana Bu Agnes? Apa kita cukupkan? Kita serahkan ke teman-teman peserta. Pak Marwan, bagaimana Pak? Saya kira kalau sudah tidak ada lagi, ya kita tutup. Ya. Nggih. Itu teman-teman sudah punya yang dari klaster 1 sampai lintas klaster belum ya? Nanti saya kirim Dok. Buku pedomannya nggih. Iya, nanti saya kirim di grupnya surfing Dok. Iya. Jadi sudah punya ya yang termasuk yang juga untuk untuk puskesmas pembantu ya, yang upaya kecerdasan tingkat desa. Tapi belum khatam bacanya. Ya, itu mesti dibaca. Mudah-mudahan sebentar lagi buku sakunya keluar, karena di buku saku itu lebih, dengan membaca buku saku itu akan lebih mudah untuk mempelajari buku pedoman yang lengkap. Iya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Apa Pak Dokter ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Nah, saya tambahkan satu file aja jadi untuk bisa dipelajari. Nanti saya kirim lewat apa saja. Mengantar akreditasi dan lain-lain. Baik. Ya, terima kasih Pak Dokter yang sudah memberikan pencerahan pada kami semuanya. Ya. Nah, selamat malam dan nanti waktunya nanti saya kembalikan kepada Bu Agnes nih. Yang tutup dengan Pramasanti, Om Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ninengah yang telah memfasilitasi sebagai moderator. Ini Pak Agung masih join? Oke, siap Bu. Ya, silakan Pak diakhiri. Tapi sebelumnya kita serahkan Pak Marwan dulu untuk pesan arahan yang ini untuk selanjutnya. Oke, silakan Dokter Marwan. Terima kasih. Kita tinggal tunggu berita kapan bisa diskusi lagi mungkin klaster selanjutnya. Kita tunggu informasi dari teman-teman semua. Terima kasih yang sudah join ya malam ini setelah lama kita absen. Perlu refreshing gitu. Ya, ya kita sambil belajar lagi, kita juga masih bingung bagaimana selanjutnya pelaksanaan karena belum ada petunjuknya nanti. Jadi mungkin kalau sudah ada petunjuk, banyak lagi mungkin pertanyaan yang lebih detail. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Agung. Ya. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Pak Cahyono yang telah menyampaikan materi. Kami selaku panitia, mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi dengan kegiatan surfing berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dokter. Mohon izin Pak Marwan. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih semua. Sama-sama. Izin live.